Tidur merupakan salah satu fondasi utama kesehatan manusia, memberikan kesempatan bagi tubuh untuk pulih, memperbarui energi, dan mengkonsolidasikan memori. Secara umum, orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur setiap malam untuk mempertahankan fungsi tubuh dan mental yang optimal. Namun, ada beberapa orang yang dapat beraktivitas secara normal dengan waktu tidur yang jauh lebih singkat. Individu-individu ini memiliki kondisi langka yang dikenal sebagai short sleeper syndrome atau sindrom tidur singkat. Meskipun terdengar ideal, kondisi ini tidak berarti individu tersebut kekurangan tidur, melainkan mereka secara alami tidak membutuhkan tidur dengan durasi yang sama dengan kebanyakan orang lainnya. Selamat datang semuanya, kembali lagi di channel ini. Seperti biasa kita akan membahas fakta-fakta menarik di sekitar kita yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang short sleeper syndrome, termasuk mekanisme biologis yang mendasarinya, implikasi pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari, serta mengeksplorasi kemungkinan tidur dalam hitungan menit. Namun sudah dapat membuat kita bugar dan cukup untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja bahas isi videonya. Tidur memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Salah satunya adalah melalui proses regenerasi sel. Saat tidur, tubuh kita menjalani berbagai proses biologis yang penting untuk pemulihan fisik, mental, dan emosional. Selama tidur, tubuh memperbaiki jaringan dan sel yang rusak, serta memproduksi sel-sel baru. Proses ini terjadi terutama selama fase tidur dalam deep sleep, yang merupakan bagian dari siklus tidur non-REM atau rapid eye movement. Tidur merangsang produksi protein, yang merupakan blok pembangun sel dan jaringan. Protein ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh seperti kulit, otot, dan organ internal. Selama tidur, terutama dalam fase deep sleep, kelenjar pituitari melepaskan hormon pertumbuhan. Hormon ini penting untuk perbaikan jaringan, pertumbuhan otot, dan regenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Hormon pertumbuhan juga berperan dalam metabolisme lemak dan membantu tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi. Tidur memberikan kesempatan bagi tubuh untuk meningkatkan laju pembelahan sel. Pembelahan sel yang efektif sangat penting untuk menggantikan sel-sel yang sudah tua atau rusak, memastikan jaringan tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Tidur juga berperan dalam pembersihan racun dan produk limbah yang dihasilkan oleh sel selama aktivitas harian di otak. Proses ini terutama terjadi melalui sistem limfatik yang merupakan sistem pembersihan limbah yang aktif saat tidur. Saat kita tidur, sistem limfatik di otak bekerja untuk membuang limbah, termasuk protein beracun seperti beta-amiloid, yang berpotensi berkontribusi pada penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Sistem ini memfasilitasi pembersihan limbah dengan meningkatkan aliran cairan cerebrospinal melalui jaringan otak, yang kemudian membawa racun keluar dari otak. Selama tidur, tubuh juga bekerja untuk memperbaiki kerusakan DNA yang mungkin terjadi akibat paparan radiasi, polusi, dan stres oksidatif. Perbaikan DNA yang efektif membantu mencegah mutasi seluler yang bisa menyebabkan penyakit, termasuk kanker. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Selama tidur, tubuh meningkatkan produksi sitokin, yaitu protein yang berfungsi untuk melawan infeksi dan peradangan. Sitokin ini memainkan peran kunci dalam respon imun terhadap patogen seperti bakteri dan virus. Tidur yang cukup memastikan bahwa tubuh mampu merespon infeksi dengan cepat dan efektif, serta memperbaiki jaringan yang rusak akibat peradangan. Tidur juga penting untuk menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Selain hormon pertumbuhan, tidur mempengaruhi produksi dan pengaturan hormon lain seperti kortisol, hormon stres, insulin yang mengatur kadar gula darah, dan leptin, serta grelin yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Kulit adalah salah satu organ tubuh yang paling terlihat yang mendapatkan manfaat dari tidur. Saat tidur, produksi kolagen meningkat, yang membantu menjaga elastisitas dan kekuatan kulit. Kolagen adalah protein yang memberikan struktur dan kekuatan pada kulit selama tidur. Produksi kolagen meningkat,
membantu memperbaiki kerusakan akibat paparan sinar UV dan faktor lingkungan lainnya. Tidur adalah waktu di mana tubuh kita melakukan banyak pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan. Proses regenerasi sel yang terjadi selama tidur sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penuaan dini serta penyakit tanpa tidur yang cukup. Tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki diri, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan fungsi kognitif hingga risiko penyakit kronis. Namun faktanya, ada beberapa orang yang mempunyai kondisi tubuh yang spesial berbeda dengan kondisi tubuh manusia lainnya. Mereka tidak membutuhkan waktu tidur yang normal, seperti kebanyakan orang pada umumnya. Dengan genetik tubuh yang sudah bermutasi beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar, manusia dengan short sleeper syndrome hanya perlu tidur 4-6 jam sehari untuk memulihkan kesegaran tubuhnya dan dapat beraktivitas normal. Tanpa rasa kantuk dan lelah seperti sudah tidur dengan durasi 7-8 jam sehari seperti manusia normal pada umumnya. Short sleeper syndrome adalah kondisi neurologis langka di mana individu secara alami membutuhkan waktu tidur yang jauh lebih sedikit daripada populasi umum tanpa mengalami efek negatif pada fungsi kognitif, emosional, atau fisik mereka. Individu dengan short sleeper syndrome secara rutin tidur lebih sedikit dari kebutuhan tidur rata-rata, biasanya 4-6 jam, tetapi tetap merasa segar dan tidak mengalami kantuk berlebih di siang hari. Tidur mereka sangat efisien, waktu tidur yang singkat sudah cukup untuk memberikan semua manfaat yang biasanya diperoleh dari tidur yang lebih lama. Meskipun tidur lebih singkat, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan tidur seperti insomnia atau gangguan tidur lainnya. Tidak ada dampak negatif pada kesehatan fisik, emosional, atau kognitif. Mereka biasanya sangat produktif dan berenergi tinggi sepanjang hari. Salah satu penemuan penting terkait short sleeper syndrome adalah mutasi pada gen DHC2. Gen ini memainkan peran dalam mengatur ritme sirkadian dan durasi tidur. Mutasi ini menyebabkan individu memiliki siklus tidur yang lebih pendek, namun tetap efisien. Gen DHC2 terlibat dalam pengaturan siklus tidur bangun, di mana mutasi pada gen ini memungkinkan tubuh untuk menyelesaikan proses pemulihan selama tidur dalam waktu yang lebih singkat. Orang dengan mutasi DHC2 memerlukan lebih sedikit waktu untuk mencapai tahap tidur dalam yang restoratif, yang merupakan kunci untuk pemulihan fisik dan kognitif. Penelitian lebih lanjut juga menemukan mutasi pada gen ADRB1 yang memengaruhi reseptor beta adrenergik di otak. Mutasi ini berkontribusi pada pola tidur yang lebih singkat dan energi yang lebih tinggi pada siang hari. Gen ADRB1 berperan dalam respon tubuh terhadap hormon adrenalin yang memengaruhi kesiapan fisik dan mental. Individu dengan mutasi ini cenderung memiliki sistem respons yang lebih cepat dan lebih efisien, memungkinkan mereka untuk bangun lebih cepat dan merasa lebih siap menghadapi hari. Penting untuk membedakan short sleeper syndrome dari gangguan tidur lainnya yang juga melibatkan perubahan dalam durasi tidur, seperti insomnia dan kurang tidur. Insomnia adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk tidur atau mempertahankan tidur, seringkali disertai dengan kantuk dan kelelahan yang berlebihan di siang hari. Sedangkan kurang tidur adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan jumlah tidur yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka, yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, masalah kesehatan, dan rasa kantuk yang ekstrem. Orang dengan short sleeper syndrome tidak mengalami efek negatif ini meskipun mereka tidur lebih sedikit, karena tubuh mereka secara alami tidak memerlukan waktu tidur yang panjang. Short sleeper syndrome adalah kondisi unik yang menunjukkan bahwa kebutuhan tidur manusia tidak universal dan dapat sangat bervariasi, meskipun terdengar ideal dengan waktu tidur yang lebih singkat. Penting untuk memahami bahwa short sleeper syndrome adalah kondisi langka yang tidak bisa diadaptasi oleh kebanyakan orang. Penelitian terus berlanjut untuk memahami mekanisme di balik short sleeper syndrome dan bagaimana kondisi ini berdampak pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Adalah penting untuk membedakan antara tidur singkat yang efisien dan kurang tidur yang dapat berbahaya bagi mereka yang memiliki short sleeper syndrome.
Mengetahui bahwa kondisi mereka adalah bagian dari keunikan biologis mereka, dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang penuh energi dan produktivitas, sementara tetap menjaga kesehatan mereka secara keseluruhan. Dengan lebih banyak penelitian di masa depan, kita mungkin dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur dan mekanismenya dapat dioptimalkan, baik bagi mereka yang memerlukan tidur lebih lama maupun bagi mereka yang secara alami memiliki pola tidur singkat yang efisien. Subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Like kalau kalian suka dengan video ini. Komen di bawah jika kalian punya saran, topik apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Atau jika kalian ingin menambahkan sesuatu. Dan terus dukung channel ini dengan cara share video-video kami. Terima kasih sudah menonton.